Ya, untuk analisis regresi mediasi, yang pertama kita nanti bisa buka data yang ini. Jadi klien 2003 data dan hasil ini nanti dibuka. Nah, jadi yang diuji itu adalah nilai total dari masing-masing variabelnya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita buka aplikasi SPSS. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah terbuka seperti ini, lalu ke variable view. Kita klik ini, variable view. Lalu kita masukkan ini, namanya jadi X, Z, Y. Kita copy seperti ini. Paste di name. Kemudian untuk label, kita masukkan ini. Kita copy. Masukkan ke label. Ke data view. Nah, kita masukkan data yang ini, yang data total ini. Kita masukkan. Copy seperti ini. Lalu paste di sini. Nah, kemudian setelah seperti ini, lalu kita lakukan analisis regresi. Nah, kita bisa lihat di sini regresi mediasi. Ini hasil yang sudah saya interpretasikan, tapi kita lihat dulu. Jadi uji yang pertama itu kita akan melakukan ini, uji regresi dan asumsi klasik ini untuk melihat apakah filenya itu memenuhi asumsi klasik atau tidak. Kemudian untuk regresi linear ini kita lihat juga bagaimana hubungan atau pengaruh dari masing-masing variabelnya ini. Nah, ini belum masuk ke uji hipotesis, hanya untuk menguji modelnya terlebih dahulu. Oke, setelah seperti ini lalu klik analyze, regression, linear. Kita masukkan X ke dalam Y ke dalam dependent, lalu X dan Z kita masukkan ke independent. Statistik, kita centang ini collinearity diagnostic dan Dublin Weston. Plots, kita masukkan zip rate ke dalam X, S-rate ke dalam Y, lalu centang ini normal, histogram dan normal probability plot. Continue, save, kita centang on standardized, continue, lalu oke. Kita biarkan dulu seperti ini. Kita buat untuk uji normalitasnya terlebih dahulu. Jadi uji normalitas itu yang dihitung adalah residualnya. Caranya klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, on sample KS. Kita masukkan unstandardized residual. Nah, ini kita masukkan exact. Kita pilih Monte Carlo. Monte Carlo ini adalah untuk uji alternatifnya nanti. Lalu oke. Kita biarkan dulu. Kita buat transformasi data untuk uji heteroskedastisitas. Caranya klik transform, compute variable. Kita ketik di target variable ini abs underscore res. Lalu numeric expression kita klik ini all, kemudian abs. Nah, ini kita masukkan unstandardized residual ini. Nah, kemudian oke. Lalu kita uji heteroskedastisitasnya, analyze, regression linear. Ini kita reset terlebih dahulu. Nah, kita masukkan X dan Z ke dalam independent, kemudian ABS res ini ke dalam dependent. Lalu klik OK saja. Nah, ini adalah untuk uji heteroskedastisitasnya. Kita beri nama dulu supaya tidak tertukar. Oke, setelah seperti ini, kita kemudian baca dulu. Nah, dari model summary yang pertama, di sini ada dua nilai, yaitu R-square dan G Dublin Weston. Nah, untuk lebih mudahnya, nanti ini di copy dulu. Seperti ini. Kita copy. Kita pastekan ke dalam Microsoft Excel. Nah, untuk lebih mudah kita interpretasikan. Oke, nah ini adalah interpretasi yang sudah saya buat. Ini mungkin berbeda setiap orang.
Cuma ini adalah tabulasi yang biasa saya buat. Jadi yang diambil ini adalah nilai atau indikator-indikator yang penting-pentingnya saja. Jadi yang pertama itu kita lihat itu dari nilai asumsi klasiknya dulu ya, Dubin-Weston. Nah, Dubin-Weston ini kita lihat di sini adalah nilai 4 min DU itu 2,1625. Sementara yang di tabel ini adalah 1442. Ini masih di bawah Dubin 4 min DU. Kemudian kita lihat nilai DU-nya ini 1,837. Nah, ini di bawah nilai DU. Jadi berada di antara DL dan DU. Nah, yang tidak terjadi autokorelasi itu adalah jika di atas ini berada di antara DU dan 4 min DU. Ini di bawah 4 di bawah DU. Jadi ini terjadi autokorelasi. Dan dalam uji asumsi klasik ini adalah data yang ideal adalah yang memenuhi seluruh kriteria uji asumsi klasik. Jadi kalau ini berarti datanya kurang ideal. Jadi bukan berarti datanya itu gagal ya. Nah, kemudian kita lihat untuk uji multikolonialitasnya. Di sini yang dilihat adalah nilai VIF. Jadi VIF ini harus di bawah 10. Nah, kita lihat di sini untuk VIF pada masing-masing variabelnya itu di bawah 10. Artinya tidak terjadi gejala multikolonialitas. Nah, untuk uji normalitas ini ada dua kriteria yang tadi saya jelaskan. Jadi yang pertama itu kita lihat dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada Kolmogorov-Smirnov ini kita lihat di sini nilainya adalah 0,000, artinya ini di bawah 0,05. Lalu kita lihat juga nilai Monte Carlo C. Ya, ini adalah 0,60, di atas 0,05. Nah, ketika terjadi seperti ini, Kolmogorov ini di bawah dan Monte Carlo ini di atas, ini tetap dianggap terdistribusi normal karena kita melihat dari uji alternatifnya. Nah, ini adalah uji alternatifnya. Nah, keterangannya ini terdistribusi normal. Jadi salah satu atau keduanya ini di atas 0,05 itu bisa dianggap normal. Kemudian kita lihat untuk uji heteroskedastisitas. Nah, ini adalah harus di atas 0,05. Nah, ini pada masing-masing kedua variabelnya ini tidak ada yang di bawah 0,05. Artinya seluruh variabelnya ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Kemudian untuk regresi, ini caranya seperti ini. Ini kita lihat yang pertama nilai R-square-nya dulu. Ini adalah kriteria R-square-nya. Jadi R-square-nya ini adalah 0,135. Artinya 13,5% dipengaruhi oleh work balance atau workplace well-being dan workplace engagement. Jadi X dan Z itu mempengaruhi variabel Y sebesar 13,5% dan kemudian sisanya 86,5% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian. Nah, kemudian kita lihat juga nilai dari uji F simultan. Jadi uji F simultan ini adalah uji yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi X dan Y secara bersama-sama terhadap X dan Z secara bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, di sini kita lihat nilai signya ini adalah 0,08. 0,008 artinya ini adalah di bawah 0,05, artinya variabel X dan variabel Z secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Oke, kemudian kita lihat juga untuk uji T parsialnya ini. T parsial ini secara individual. Jadi kita melihat bagaimana pengaruh X terhadap Y, Z terhadap Y. Kita lihat nilai dari signya ini. Jadi X terhadap Y itu adalah 0,783. Artinya ini tidak signifikan. Namun pada variabel Z terhadap Y itu di bawah 0,05, artinya signifikan. Nah, ini adalah untuk uji model regresinya. Nah, kemudian untuk uji hipotesis. Nah, ini uji regresi mediasi. Jadi ada 3 hipotesis yang diuji di sini. Yang pertama ini adalah X terhadap Y. Kemudian yang kedua ini adalah Yang kedua ini adalah X terhadap Z. Yang ketiga ini adalah Z ke Y.
Nah, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke aplikasi SPSS-nya. Jadi, caranya sama seperti saat tadi. Jadi, klik Analyze, Regression, Linear. Kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan variabel Y ke dalam dependen, kemudian X ke dalam independen. Ini langsung kita oke saja. Nah, ini adalah untuk hipotesis 1. Kemudian untuk hipotesis 2, regression linear, kita ganti dependen X ini menggunakan Z. Lalu klik OK. Kemudian untuk hipotesis 3, kita keluarkan seluruhnya. Kita masukkan Z ini ke dalam independen, kemudian Y ke dalam dependen. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, setelah seperti ini, lalu kita copy hasilnya ke dalam Microsoft Excel. Kita pilih yang ini saja, yang UJT-nya saja. Untuk hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. Kita copy. Kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Lalu kita lakukan interpretasi seperti ini. Nah, ini adalah untuk hipotesis 1. Nah, ini untuk hipotesis 1. Ini hipotesis 2. Ini adalah hipotesis 3. Nah, kemudian untuk uji mediasinya, di sini untuk uji mediasi ini menggunakan bantuan kalkulator Sobel. Nah, untuk kalkulator Sobel ini nanti bisa diakses. Kita buka dulu filenya. Nah, nanti bisa diakses di link yang sudah saya sertakan di bawah sini. Kita copy dulu. Nah, ini adalah untuk uji Sobelnya. Caranya bagaimana? Kita tinggal ikuti petunjuk yang ada di sini. Jadi A, B, SA, dan SB. Ini kita lihat di sini. A itu adalah mengaruh X terhadap Z. X ke mediator. Jadi X ke mediator itu X ke Z ini ya. Kita masukkan yang ini, nilai koefisien regresinya, kita copy. Kita masukkan ke A. Kemudian SA, ini ada standar errornya, kita masukkan ke sini. Kemudian yang B adalah Z terhadap Y. Kita masukkan sini, Z. Standar errornya. Lalu klik calculate. Nah, ini adalah hasil dari untuk menguji pengaruh mediasinya. Nah, setelah seperti ini kita bisa melakukan screenshot seperti ini, copy, lalu kita pastekan di sini. Jadi seperti itu caranya. Yang dilihat adalah nilai p-value-nya ini, jadi 0,002, ini di bawah 0,05, artinya variabel Z ini memediasi hubungan antara X dan Y. Jadi seperti itu, nanti interpretasinya seperti ini. Oke. Jadi sekian untuk uji regresi mediasi. Terima kasih.